Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang operator pemrograman beserta contoh penggunaannya. Operator pemrograman terdiri dari operator aritmatika, operator increment dan decrement, operator relasi, operator logika, operator bitwidth, dan operator kondisi. Yang pertama, operator aritmatika. Berikut ini adalah dasar operator aritmatika untuk membuat suatu program Java. Operator plus. Penggunaan operasi 1 ditambah operasi 2. Keterangan menambahkan operasi 1 dengan operasi 2. Operator min. Penggunaan operasi 1 dikurangi operasi 2. Keterangan mengurangkan operasi 1 dengan operasi 2. Operator kali. Penggunaan operasi 1 dikali operasi 2. Keterangan mengalikan operasi 1 dengan operasi 2. Operator bagi. Penggunaan operasi 1 dibagi operasi 2. Keterangan membagi operasi 1 dengan operasi 2. Dan yang terakhir, operator modulo. Penggunaan operasi 1 modulo operasi 2. Keterangan menghitung sisa dari pembagian operasi 1 dengan operasi 2. Berikut contoh penerapan operator aritmatika. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan aplikasi NetBeans. Pertama, kita buka NetBeans. Setelah itu, kita buat project baru dengan cara ketik file, new project, pilih Java, kemudian Java application, dan next. Lalu beri nama project tersebut dengan nama operator pemrograman. Kemudian hilangkan tanda centang pada create main class. Kemudian finish. Akan keluar project yang telah kita buat. Kemudian kita buat kelas baru dengan cara klik source package, kemudian klik kanan pada default package, pilih new Java class. Kemudian kita beri nama kelas tersebut dengan nama operator aritmatika. Kemudian finish. Maka akan terbentuk kelas baru. Setelah itu kita ketikkan kode public class void main. Kemudian kita buat variabel baru dengan tipe data in dengan nama angka 1 dan dengan nilai 10. Setelah itu kita buat lagi variabel dengan tipe data in dengan nama angka 2 dan dengan nilai 5. Setelah itu kita buat rumus penjumlahan dengan tipe data in dengan nama jumlah dan dengan rumus angka 1 ditambah angka 2. Kemudian kita buat rumus pengurangan dengan menggunakan tipe data in dengan nama kurang dan dengan rumus angka 1 dikurangi angka 2. Kemudian kita buat rumus perkalian dengan menggunakan tipe data in dengan nama kali dan dengan rumus angka 1 dikali angka 2. Setelah itu kita buat rumus pembagian dengan menggunakan tipe data in dengan nama bagi dan dengan rumus angka 1 dibagi angka 2. Kemudian kita buat rumus modulus dengan tipe data in dengan nama modulo dengan rumus angka 1 modulo angka 2. Setelah itu
kita ketik sistem out println untuk mencetak hasil dari penjumlahan dengan cara penjumlahan plus tambah. Kemudian kita ketik lagi sistem out println untuk mencetak hasil dari pengurangan dengan cara pengurangan plus kurang. Setelah itu kita ketik lagi sistem out println untuk mencetak hasil dari perkalian dengan cara perkalian plus kali. Setelah itu kita ketik lagi sistem out println untuk mencetak hasil dari pembagian dengan cara pembagian plus bagi. Lalu kita ketik lagi sistem out println untuk mencetak hasil dari modulus dengan cara modulus plus modulo. Kemudian diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Kemudian jika kita ingin mengecek hasil dari kode program di atas, kita dapat menggunakan cara klik kanan lalu pilih run file. Maka akan keluar hasil dari kode program di atas, yaitu penjumlahan 15, pengurangan 5, perkalian 50, pembagian 2, dan modulus 0. Setelah itu, kita masuk pada operator pemrograman yang kedua, yaitu operator increment dan decrement. Dari sisi operator dasar aritmatika, Java juga terdiri atas operator unary increment atau plus-plus dan operator unary decrement atau min-min. Tabel berikut adalah macam-macam operator increment dan decrement beserta keterangannya. Operator yang pertama adalah increment, penggunaan operasi plus-plus dengan keterangan menambah nilai 1 pada operasi, mengevaluasi nilai operasi sebelum ditambahkan atau diincrement. Operator kedua adalah increment, penggunaan plus-plus operasi dengan keterangan menambah nilai 1 pada operasi, mengevaluasi nilai operasi setelah ditambah atau diincrement. Operator yang ketiga adalah decrement, penggunaan operasi min-min dengan keterangan mengurangi nilai 1 pada operasi, mengevaluasi nilai operasi sebelum dikurangi atau di-decrement. Operator yang terakhir adalah decrement, penggunaan min-min operasi dengan keterangan mengurangi nilai 1 pada operasi, mengevaluasi nilai operasi setelah dikurangkan atau di-decrement. Berikut adalah contoh penerapannya. Berikut adalah contoh tutorial penggunaan operator increment dan decrement. Yang pertama adalah increment. Pertama, buka NetBeans di project yang sama, yaitu operator pemrograman. Kemudian, buat kelas baru dengan klik kanan di Default Package, kemudian pilih New dan Java Class. Kemudian beri nama kelas tersebut dengan nama operator increment. Setelah itu akan muncul kelas baru dengan nama operator increment. Kemudian kita ketik public static void main. Setelah itu kita buat variabel dengan tipe data int dengan nama a dan dengan nilai 10. Setelah itu kita ketik system out println untuk mencetak plus a atau increment a. Artinya nilai a diincrement terlebih dahulu. Setelah itu baru dicetak, sehingga outputnya akan menjadi 11. Untuk membuktikan apakah benar nilainya 11, mari kita run dan lihat hasilnya.
Untuk contoh increment yang kedua, kita buat kelas baru dan beri nama operator increment. Setelah itu, kita ketik public static void main. Kemudian, kita buat variabel dengan tipe data int dengan nama a dan dengan nilai 10. Kemudian, kita ketik system out println untuk mencetak a++. Artinya, nilai a dicetak terlebih dahulu. Kemudian, baru di-increment. Sehingga outputnya tetap 10. Kemudian di-increment menjadi 11. Jika di-print lagi, nilainya baru berubah menjadi 11. Kemudian kita print A. Untuk membuktikan apakah saat dicetak pertama kali nilai A++ tetap 10 dan setelah dicetak kedua kalinya baru akan berubah menjadi 11. Kita bisa coba untuk run dan lihat hasilnya. Setelah itu, kita masuk pada contoh tutorial penerapan operator increment dan decrement yang kedua, yaitu decrement. Pertama, kita buat kelas baru di project yang sama, yaitu operator pemrograman. Lalu beri nama kelas tersebut dengan nama operator decrement. Kemudian kita ketik public static void main. Lalu kita buat variabel baru dengan tipe data int dengan nama a dan dengan nilai 10. Kemudian kita ketik system out println untuk mencetak min a atau decrement a, yang artinya nilai a di decrement terlebih dahulu, kemudian baru dicetak, sehingga outputnya akan menjadi 9. Untuk membuktikan apakah hasilnya benar 9, kita bisa run dan lihat hasilnya. Setelah itu, kita buat contoh tutorial decrement yang kedua. Pertama, buat kelas baru di project yang sama dengan nama operator decrement. Kemudian kita ketik public static void main. Setelah itu, kita buat variabel dengan tipe data int dengan nama a dan dengan nilai 10. Setelah itu, kita ketik system out println untuk mencetak a min atau a decrement, yang artinya nilai a dicetak terlebih dahulu, kemudian baru akan didecrement, sehingga hasil output dari proses di atas nilainya tetap bernilai 10. Barulah kemudian didecrement menjadi 9 pada print berikutnya. Lalu kita ketik system out println untuk mencetak a. Untuk melihat hasilnya, kita run kode program di atas. Dan hasilnya pada print yang pertama nilainya tetap 10, sedangkan pada print yang kedua nilainya berubah menjadi 9. Operator pemrograman yang ketiga, yaitu operator relasi. Operator relasi membandingkan dua nilai dan menentukan hubungan di antara nilai-nilai tersebut. Hasil keluarnya berupa nilai boolean, yaitu true dan false. Ini adalah tabel operator relasi. Operator lebih besar. Penggunaan operasi 1 lebih besar daripada operasi 2. Operator lebih besar atau sama dengan. Penggunaan operasi 1
lebih besar atau sama dengan operasi 2. Operator kurang. Penggunaan operasi 1 kurang dari operasi 2. Operator kurang dari atau sama dengan penggunaan operasi 1 kurang dari atau sama dengan operasi 2. Operator double sama dengan penggunaan operasi 1 sama dengan operasi 2. Operator tanda seru sama dengan penggunaan operasi 1 tidak sama dengan operasi 2. Berikut adalah contoh penerapan dari operator relasi. Pertama, kita buka aplikasi NetBeans, kemudian buat kelas baru di project yang sama, yaitu operator pemrograman. Setelah itu, beri nama kelas dengan nama operator relasi. Setelah itu, kita ketik public static void main. Kemudian, kita buat variabel dengan tipe data int dengan nama tinggi dan dengan nilai 160. Kemudian, kita buat variabel dengan tipe data boolean dengan nama check dengan rumus tinggi kurang dari sama dengan 155. Setelah itu, kita ketik system out println untuk mencetak check. Kemudian kita run dan lihat hasilnya. Hasilnya adalah true. Artinya benar bahwa 160 lebih tinggi dari 155. Selanjutnya kita masuk pada operator pemrograman yang keempat, yaitu operator logika. Terdiri dari AND logical dan AND boolean logical. Perbedaannya adalah jika AND logical, pengoperasiannya menggunakan short circuit evaluation atau evaluasi sebagian, yang mana pada saat pengecekan dia hanya fokus pada operan pertama saja, yang artinya apabila operannya true, maka hasilnya sudah tentu false. Sedangkan operator boolean logika AND, proses pengoperasiannya dilakukan secara keseluruhan. Dia melakukan pengecekan pada kedua operan, yang artinya apabila operan 1 true, maka dia akan cek kembali pada operan kedua. Jika false, dia akan menghasilkan false. Yang kedua, OR logical dan OR boolean logical. Perbedaan antara OR logical dan OR boolean logical. OR logical digunakan untuk perbandingan kondisi OR, akan menghasilkan true jika salah satunya bernilai true. Operator ini dijalankan dari kiri ke kanan dan juga termasuk short circuit operator. Short circuit operator maksudnya jika kondisi yang kiri bernilai true, maka operasi yang kanan tidak dijalankan sebab sudah pasti hasilnya true. Sedangkan OR boolean logical berfungsi sebagai bit pada bilangan. Jika berfungsi sebagai conditional operator, maka tidak berlaku fungsi short circuit. Akibatnya, operator kiri dan kanan pasti akan dievaluasi apapun kondisinya. Yang ketiga, XOR boolean logical. Dan yang keempat, NOT logical. Ini adalah tabel kebenaran dari N. Selanjutnya adalah tabel kebenaran dari exclusive OR atau XOR. Selanjutnya adalah tabel kebenaran dari OR. Dan yang terakhir adalah tabel kebenaran dari NOT. Selanjutnya, kita masuk pada tutorial contoh penggunaan operator logika. Pertama, kita buka NetBeans. Selanjutnya, kita buat kelas baru.
dan beri nama n. Kemudian kita ketik public static void main. Setelah itu kita buat variabel baru dengan tipe data string dengan nama ke kampus dan dengan kata memakai sepatu. Setelah itu kita buat lagi variabel dengan tipe data string dengan nama berangkat dan dengan kata naik motor. Selanjutnya kita ketik if, kemudian ke kampus sama dengan memakai sandal. Setelah itu kita ketik n logical, kemudian kita ketik berangkat naik motor. Setelah itu diakhiri dengan tanda kurung kurawal buka. Kemudian kita ketik system out println untuk mencetak kata kuliah. Selanjutnya kita ketik else, kemudian tanda kurung kurawal buka. Lalu kita ketik system out println untuk mencetak kata tidak kuliah. Untuk melihat hasil dari kode program di atas, kita run dan lihat hasilnya. Hasil yang keluar adalah kata tidak kuliah, karena persyaratan kuliah adalah memakai sepatu dan naik motor. Sedangkan operan yang pertama adalah memakai sandal, yaitu false, dan operan yang kedua adalah naik motor, yaitu true, sehingga hasilnya adalah false atau tidak kuliah. Selanjutnya kita masuk pada tutorial contoh penggunaan operator logika OR. Pertama kita buat kelas baru, setelah itu beri nama OR. Selanjutnya kita ketik public static void main. Setelah itu kita buat variabel dengan tipe data string dengan nama ke kampus dan dengan kata memakai sepatu. Dan kita buat lagi variabel dengan tipe data string dengan nama berangkat dan dengan kata naik motor. Kemudian kita ketik if, setelah itu kita ketik ke kampus memakai sepatu. Lalu kita ketik OR logical. Dan selanjutnya berangkat jalan kaki. Kemudian tanda kurung kurawal buka. Lalu kita ketik system out println untuk mencetak kata kuliah. Lalu kita ketik else, kemudian tanda kurung kurawal buka. Selanjutnya kita ketik system out println untuk mencetak kata tidak kuliah. Kemudian untuk mengetahui hasil dari kode program di atas, kita run dan lihat hasilnya. Kata yang keluar adalah kuliah. Kemudian kita masuk pada tutorial operator pemrograman XOR. Pertama kita buat kelas baru, kemudian beri nama XOR. Setelah itu kita ketik public static void main. Kemudian kita buat variabel dengan tipe data boolean dengan nama A dan dengan nilai true. Selanjutnya kita buat variabel lagi dengan tipe boolean dengan nama A dan dengan nilai true. Selanjutnya kita ketik system out println untuk mencetak A XOR B. Selanjutnya kita ubah nilai A menjadi false dan B tetap true. Kemudian kita ketik system out println untuk mencetak A XOR B. Lalu kita ubah lagi A menjadi true dan B menjadi false. Lalu kita ketik system out println untuk mencetak A XOR B. Dan kita ubah lagi nilai A menjadi false dan B tetap false. Kemudian kita ketik system out println untuk mencetak A XOR B. Untuk mengetahui hasil dari kode program di atas, kita run dan lihat hasilnya. Yaitu hasilnya adalah false, true, true, false. Jadi hasil dari kode program di atas sesuai dengan tabel kebenaran pada exclusive OR. Kemudian kita masuk pada tutorial operator pemrograman yang terakhir.
yaitu node. Pertama, kita buat kelas baru, lalu beri nama node. Kemudian kita ketik public static void main. Setelah itu kita buat variabel dengan tipe data boolean dengan nama A dan dengan nilai true. Dan kita buat lagi variabel dengan tipe data boolean dengan nama B dan dengan nilai false. Kemudian kita ketik system.out.println untuk mencetak node A. Dan kita ketik lagi system.out.println untuk mencetak node B. Untuk mengetahui hasilnya, kita run dan lihat hasilnya. Yaitu hasilnya adalah node A false dan node B true. Maka hasilnya sesuai dengan tabel kebenaran pada node. Setelah itu, kita masuk pada operator pemrograman yang kelima, yaitu operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Inilah tabel dari operator bitwise beserta keterangannya. Baiklah, kita langsung pada tutorial contoh operator bitwise. Pertama, kita buka NetBeans. Kemudian, buat kelas baru di project yang sama, yaitu operator pemrograman. Dan beri nama kelas tersebut dengan nama operator bitwise. Setelah itu, kita ketik public static void main. Kemudian kita buat variabel dengan tipe data int dengan nama A dan dengan nilai 5. Dan kita buat variabel lagi dengan tipe data int dengan nama B dan dengan nilai 6. Selanjutnya, kita buat variabel dengan tipe data int dengan nama nilai dan dengan rumus A N B atau A kali B. Kemudian, kita ketik system.out.println. Untuk mencetak nilai dari A N B, maka kita gunakan rumus nilai dari A N B plus nilai. Untuk mengetahui hasil dari kode program ini, kita bisa run dan kemudian lihat hasilnya. Hasilnya adalah nilai dari A N B adalah 4. Kenapa hasilnya bisa jadi 4? Karena operator bitwise tidak menggunakan sistem perkalian seperti biasa, tetapi angka diubah terlebih dahulu ke bilangan biner, kemudian dikali. Setelah itu, hasil dari perkalian bilangan biner tersebut diubah kembali ke bilangan desimal. Selanjutnya, kita masuk pada operator pemrograman yang terakhir, yaitu operator kondisi. Operator kondisi. Contohnya XP1, XP2, dan XP3. Maksudnya, kondisi di mana nilai XP1 adalah suatu pernyataan boolean yang memiliki hasil yang salah satunya harus berupa nilai true atau false. XP2 merupakan statement yang berlaku jika kondisi bernilai benar atau true, dan XP3 merupakan statement yang berlaku jika kondisi bernilai salah atau false. Intinya, jika XP1 bernilai true, maka XP2 merupakan hasil operasi. Jika bernilai false, kemudian XP3 lah yang merupakan hasil dari operasi. Selanjutnya, langsung saja kita pada tutorial contoh penerapan operator kondisi. Pertama, kita buka NetBeans. Kemudian, buat kelas baru pada project yang sama. Dan beri nama operator kondisi. Setelah itu,
public static void main. Kemudian kita buat variabel dengan tipe data string dengan nama loloskah. Dan kita buat lagi variabel dengan tipe data int dengan nama tinggi dengan nilai 160. Kemudian kita buat kondisi loloskah dengan tinggi lebih dari sama dengan 155. Jika benar, akan muncul kata lolos kriteria. Dan jika salah, akan muncul kata tidak lolos kriteria. Kemudian kita ketik system out println untuk mencetak loloskah. Untuk melihat hasil dari kode program di atas, kita bisa run dan lihat hasilnya. Ternyata hasil dari kode program di atas adalah true atau benar, sehingga akan keluar kata lolos kriteria. Sekian dari saya tentang penjelasan dan tutorial contoh operator pemrograman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.